Halo sahabat Ceripla Witches. Di pembahasan kali ini ada pertanyaan mungkin dari kalian. Kenapa Magnus Carlsen bisa kalah dalam partai ini saat melawan Hikaru Nakamura? Apakah ada langkah blunder? Setelah saya amati, tidak ada teman-teman. Tetapi langkah spesialnya diperlihatkan oleh Hikaru Nakamura. Bagaimana langkah taktikal, sebuah pengorbanan kecil tetapi berdampak yang sangat besar. Ambil ilmunya teman-teman. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian terapkan saat bermain nanti. Sebelum melanjutkan video, jangan lupa subscribe, like, dan komentar di video ini. Selamat menyaksikan. Hikaru Nakamura memegang buah putih, memulai langkah dengan pion G4. Magnus Carlsen membalasnya, pion G5. Kuda ke F3, hitam kuda ke C6. Pasti sudah tidak asing lagi bagi kalian yang sudah mengamati pembukaan Ruy Lopez. Magnus Carlsen membalasnya dengan pertahanan Berlin. Kuda ke F6, menyerang pion ke E4. Pion tersebut dilindungi oleh pion D3. Lalu hitam mengaktifkan gajahnya, berusaha menguasai diagonal, menyerang pion yang ada di F2 nantinya. Bagaimana respon Hikaru Nakamura? Ada persiapan rokade sayap raja yang diperlihatkan oleh hitam. Langsung menyerahkan permainan memukul kuda dan disambut oleh pion. Sebelum kita melanjutkan, apakah kalian berpikir pion E5 ini bisa dipukul oleh kuda terlihat secara gratisan? Dan itu salah teman-teman. Ada menteri yang akan mengancam pion F2 dan itu ancaman yang sangat fatal sekaligus mengancam kuda. Maka dari itu Hikaru Nakamura sangat mudah melihat itu. Dia tidak memukul pion, tetapi dia memainkan kuda ke D2, menyerang nantinya pion yang ada di E5 dua kali. Masih dengan ancaman apabila pion E5 dipukul oleh putih setelah hitam rokade sayap raja tentunya. Karena apa? Menteri tetap ke D4. Walaupun terlihat di sini bisa di backup oleh kuda, mudah saja langsung dipukul oleh gajah. Mengancam menteri dan tak banyak pilihan. Memukulnya dengan menteri, inilah yang akan terjadi teman-teman. Dan jika dilanjutkan, hitam pasti akan mudah untuk memenangkan permainan. Kita kembali ke partai aslinya. Menjadi pelajaran penting, tidak terburu-buru makan pion, tetapi memainkan menteri ke E2. Melihat pionnya terancam, yaps, Magnus Carlsen penempatan benteng ke E8. Lagi-lagi pion tersebut diserang dua kali oleh kuda. Berusaha melindungi, tapi memang ada langkah brilian nantinya ya, bisa membackupnya dengan pion F6 untuk ke depan. Langsung Hikaru Nakamura memberikan option, apakah rokade sayap raja atau rokade sayap menteri. Dipertegas oleh Magnus Carlsen, menaikkan pion, mengancam kuda dan kuda ditarik ke E3. Bagaimana kelanjutannya teman-teman? Ada peluang untuk ke F5, begitu juga hitam ada peluang kuda ke E6. Mengambil tempat yang paling strategis, langsung pembongkaran ataupun penyerangan dari sayap raja dilakukan oleh Hikaru Nakamura dan hitam menaikkan kudanya ke E6. Setelah pion diberikan secara gratisan dan itu disambut oleh Hikaru Nakamura, Magnus Carlsen memainkan pion A5. Berusaha menyerang dari sayap menteri. Tetapi teman-teman sebentar dulu, mungkin kalian beranggapan kenapa tidak kuda ke D4 menyerang menteri sekaligus benteng menyerang kuda. Jika itu dilakukan, maka ada langkah yang bisa diambil oleh putih. Yaps, pukul saja pion dengan kuda. Mari kita pelajari beberapa opsi yang bisa diambil oleh hitam setelah kondisi seperti ini. Jika kalian beranggapan kuda tersebut dipukul oleh raja, maka putih penempatan menteri K5 tempo skak sekaligus mengancam gajah. Saat raja ditarik, gajah pun tumbang. Dilanjutkan, putih sangat unggul. Dan bagaimana? Dengan posisi seperti ini menteri dipukul oleh kuda. Jelas putih juga memukul menteri dengan kuda. Apabila kuda diselamatkan, terlebih dahulu ancam kudanya dengan pion. Dilanjutkan, benteng pukul kuda dan pion pukul kuda. Selanjutnya, tetap keunggulan bagi putih, satu buah pion.
Begitulah gambaran apabila langkah analisis yang kita jalankan, kuda ditempatkan ke D4, seolah-olah mengancam menteri. Tetapi Magnus Carlsen setelah Hikaru memukul pion dengan kuda, dia langsung mengaktifkan pionnya ataupun menyerang menggunakan pion, memainkan pion ke A5. Hikaru Nakamura, menteri ke A5, menyerang pion yang ada di F7. Kembali dipaksa mundur tetapi masih memantau pion yang ada di F7 dengan menteri. Kuda diusir. Bagaimana langkah dari Hikaru Nakamura dan langsung memukul pion mengancam menteri, sekaligus mengancam pion yang ada di A5. Kuda diancam, dia tidak memukul pion, teman-teman. Tetapi inilah langkah briliannya. Membiarkan kuda tersebut. Apakah kalian berpikir dengan Hikaru Nakamura dengan pemikiran yang sama memukul pion dengan menteri? Dan ini partai aslinya. Seperti inilah yang terjadi. Berharap nanti gajah ke C3 mensupport menteri untuk ancaman skak. Magnus tentu mengambil posisi kuda tersebut. Dan seperti tujuan awal, gajah ke C3. Sebelumnya, rekomendasi dari komputer bagaimana posisi seperti ini? Rekomendasinya kuda ke G4. Ada ancaman skak. Jika dilanjutkan, gajah melindungi diagonal tersebut. Tetapi kuda bisa manuver, tempo mengancam menteri. Bagaimana kelanjutannya, teman-teman? Setelah menteri diselamatkan ke D6, ada ancaman skak oleh menteri, raja bergeser. Tentunya putih memukul benteng. Jelas sudah unggul untuk putih karena mencakar menteri dengan gajah. Dan kita masih dalam langkah analisis, bisa juga memainkan pion ke H5, tidak memukul benteng. Ada beberapa opsi yang bisa dipilih oleh putih. Dan jika dipukul, maka dipukul oleh benteng. Ada ancaman skak oleh kuda. Tetap, teman-teman, karena pion sedang dipin. Sangatlah unggul, dan ini tidak lagi berimbang untuk hitam. Saya berharap teman-teman bisa mendapatkan ilmunya. Dan bagaimana jika tidak pion pukul pion tetapi memajukan pion ke G5? Masih ada langkah yang sangat brilian. Setelah pion memukul pion, open skak ditutup oleh gajah dan dipukul, tetap saja tewas Raja Hitam. Beginilah analisisnya. Coba kita kembali ke partai aslinya. Langkah aslinya di sini tetap menjalankan gajah ke C3, tujuan awal dari Hikaru Nakamura, dan benteng mengancam menteri. Langsung menteri ditempatkan ke H8, tempo skak. Raja sudah bergeser ke F7. Lagi-lagi dikejar, mengambil diagonal mundur ke E8 sambil memukul pion tempo skak, dan raja kembali ke D7. Selanjutnya langkah yang diambil Hikaru Nakamura. Yaps, memanfaatkan peluang 3 perwira sudah berada di jalur C, maka pion dimainkan mengancam gajah. Satu langkah lagi juga bisa mencakar menteri atau kuda. Dan di sini pun teman-teman, Magnus berupaya untuk mengancam gajah, tetapi setelah pion pukul gajah, Magnus Carlsen menyerah. Karena apa? Jika hitam mencoba untuk memukul gajah tersebut, yaps, rokade saya menteri tempo skak. Selanjutnya, raja hanya bisa bergeser ke E7. Ada kuda ke D5. Lagi-lagi raja ditempatkan ke jalur D, open skak sekaligus mengambil menteri oleh kuda. Itulah sebabnya teman-teman, kenapa Magnus Carlsen menyerah. Dan ini skakmat, kuda ke C6. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan seserana mungkin bagaimana langkah taktikal yang diberikan oleh Hikaru Nakamura untuk kita pelajari saat kita terapkan saat bermain nanti. Jangan lupa dukung channel ini, like, comment, subscribe agar saya terus bisa semangat ataupun memberikan video-video unggulan bagi kalian. Tetap terus belajar,
lihat video-video yang saya berikan. Bye-bye.